Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya bagikan firman malam ini, kita naikkan dulu satu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Malam ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk kembali disegarkan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kaum wanita yang mendengarkan, supaya firman ini benar-benar boleh memberkati kami. Kalau ada kuasa iblis roh jahat yang merebutnya, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang diberkati Tuhan. Firman Allah malam ini sesuai dengan lagu pujian yang barusan kita naikkan, yaitu Allah peduli. Saudara, untuk mendengar kalimat ini memang enak ya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang peduli. Tetapi banyak orang ketika mengalami masalah dalam hidupnya, ketika mengalami penyakit dalam hidupnya, ketika melihat kenyataan kok seolah-olah tidak seperti yang diharapkan. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tetapi toh masih ada masalah yang datang dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa Allah tidak peduli. Kita berpikir bahwa ketika datang tantangan dalam hidup kita, apalagi yang bertubi-tubi, kita berprasangka buruk. Jangan-jangan Allah tidak lagi peduli kepada kehidupan kita kaum wanita. Apalagi kita ya kaum wanita yang sudah banyak mengalami banyak hal ini. Tapi malam ini biarlah firman Tuhan kembali mengingatkan. Saya mau mengajak ibu-ibu semua membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13. Biarlah firman ini kembali meneguhkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang peduli. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Malam ini sebagaimana pemazmur, dia menyadari bahwa Allah peduli. Dengan cara apa? Merenungkan kembali kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Keberadaan kita malam hari ini karena campur tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Engkau membentuk aku di buah pinggang ibuku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Walaupun sekarang mungkin kita sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu, kita boleh merasakan bahwa kita pun terlahir dari seorang ibu. Dan kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah, kalau dari lahir kita sudah dipelihara, dari dalam janin saja kita sudah dipelihara, dan selama sekian tahun, saya tidak tahu berapa usia ibu-ibu malam ini,
Tuhan sudah tolong. Pemazmur, dia mau mengajak kepada kita untuk kita menyadari bahwa Allah kita itu Allah yang peduli. Kalau mengenai kecurigaan kita kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah dan seolah-olah Tuhan tidak tolong, murid-murid, dia tidur bersama Yesus. Bahkan bepergian bersama Yesus. 24 jam dalam sehari bersama Yesus. Tapi satu ketika saat mereka berlayar dan perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang, lalu air laut mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid sibuk untuk mengeluarkan air itu, tapi tidak dapat. Air terus masuk. Akhirnya murid-murid juga berpikir begitu. Tuhan, Engkau gak peduli terhadap kami? Coba kalau kita buka di dalam Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, memang terkadang ketika kita menghadapi masalah, itu gampang sekali kita curiga sama Tuhan, bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi kenyataannya apa Yesus tidak peduli terhadap murid-murid? Kalau kita baca cerita di dalam Markus 4 itu, Yesus segera menghentikan angin dan badai di laut itu, sehingga danau menjadi tenang. Dan murid-murid selamat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, apa yang membuat kita mencurigai Tuhan? Hati-hati saat kita curiga bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita, itu iman kita mulai terkikis, mulai berkurang. Jangan-jangan keyakinan iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan terkikis. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai mencurigai Tuhan. Tapi lewat firman malam ini, biarlah kita kembali diingatkan. Mari kita mau mempercayai Tuhan 100% lah, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saya, hidup saudara, Allah kita Allah yang peduli. Kita mau belajar meyakini bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, dahsyat dan peduli. Banyak ayat-ayat yang meneguhkan kita. Di dalam Matius 10 ayat 30. Coba kita buka dalam Matius 10 ayat 30. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat ini muncul ketika apa? Murid-murid ada dalam penganiayaan. Ketika murid-murid takut menghadapi aniaya. Nah, saudara, kita pun sebagai murid Kristus, banyak hal yang membuat kita takut. Bukan hanya takut hari esok, tapi kadang juga kita takutkan menghadapi aniaya, badai, tofan, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, rambut di kepalamu pun terhitung semua. Sesayang-sayangnya saudara kepada anak saudara, walaupun baru bayi, saudara gak mungkin sempat ngitung rambut di kepalanya. Tapi Tuhan kita menghitung rambut di kepala kita. Begitu pedulinya. Itu adalah satu perkataan yang membuktikan bahwa Allah itu begitu peduli terhadap kita semua umatnya. Dalam posisi terburuk yang sedang kita hadapi sekalipun, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Karena segala sesuatu yang terjadi dan menimpa hidup kita itu semuanya seizin Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan, itu Tuhan tidak akan tinggalkan. Dia pasti menyertai. Dalam Lukas 21 ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, ayat-ayat ini adalah membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang peduli. Bagian terkecil dari tubuh kita, rambut saja, dia jadikan perumpamaan bahwa itu tidak akan gugur. Padahal kalau rambut jatuh kan nggak mempengaruhi apa-apa. Kalau cuma 2-3 lembar jatuh kan tidak sakit kulit kita. Itu pun Tuhan tidak izinkan kalau itu terjadi tanpa seizin Tuhan. Nah, bahkan kalau kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 itu ada lagunya, saya ringkas saja ya. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Nah, di sini Tuhan juga ingin menegaskan bahwa Allah itu peduli terhadap tubuh, jiwa, dan roh kita. Makan, minum, pakai kita pun Dia peduli.
Kalau hari ini mungkin kita berpikir, wah saya kekurangan makanan, kekurangan pakaian, berarti Allah sedang tidak peduli kepada saya. Ingat Rasul Paulus, dia kelaparan, dia terombang-ambing tengah laut, dia tetap meyakini bahwa Allahnya Allah yang peduli. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Karena apa? Tuhan ingin membuktikan bahwa dia Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Supaya kita mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, mengalami Tuhan. Yang penting kalau kita kembali ke Matius 6 itu, ayat yang ke-33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting kita utamakan Tuhan. Kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Kepedulian Allah akan kita rasakan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Saya ingat satu ayat yang berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib. Dia mengenal kita, orang yang takut Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Apalagi kaum wanita semua, kita orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Percayalah mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan dikatakan bukan hanya mata Tuhan tertuju kepada kita, tetapi Dia hendak memberi pertolongan dengan kasih dan setianya. Bukti bahwa Tuhan peduli kepada kita, saya nggak akan beri contoh banyak ya, 4 saja. Dan saya nggak akan bacakan ayatnya. Yang pertama, Tuhan melepaskan saudara dari pergumulan. Berapa sering kita menghadapi pergumulan? Kalau namanya ibu rumah tangga, itu anak mengalami masalah, kita juga ikut bergumul, ya kan? Keluarga mengalami, kita ikut bergumul. Juga diri kita sendiri pun tidak luput dari pergumulan. Tapi berapa kali kita nyaris tidak ada pertolongan, tapi akhirnya kita menemukan pertolongan yang daripada Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 2, saya nggak akan bacakan. Bukankah di sana janji Tuhan bila engkau melalui air, melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Berarti Tuhan izinkan kita melewati sungai, melewati air. Tuhan izinkan satu masalah, persoalan itu datang karena kita masih hidup di dunia ini. Ya, ada banyak hal yang membuat masalah itu datang. Masalah bisa datang oleh kuasa iblis, oleh kesalahan kita sendiri, ya kan? Tetapi kalau kita tetap percaya Tuhan, karena Yesus tadi bilang kan, kamu takut khawatir karena kamu kurang percaya. Dalam menghadapi masalah, kalau kita tetap mempercayai Tuhan, melewati air kita tidak dihanyutkan. Bahkan melewati api, itu bicara tentang masalah dan percobaan, kita tidak akan terbakar. Itu janji Tuhan. Lihat, siapa yang masuk dapur api? Sadrak Mesyak Abednego. Dia sudah masuk dapur api, dia tidak terbakar. Dan dia sudah masuk lubang singa pun, dia tidak dimakan oleh singa. Jadi kemanapun kita pergi, asal kita mempercayai Tuhan, Tuhan peduli, Dia tidak akan tinggalkan kita. Orang yang hatinya melekat padanya. Yang kedua, Tuhan melepaskan dari rasa takut. Siapa manusia yang tidak punya rasa takut? Saudara, bersyukur kita masih punya rasa takut, tapi jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Bukti bahwa Tuhan melepaskan kita dari rasa takut masih di Yesaya 40 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Alasan kita tidak takut, kita punya Tuhan yang menyertai. Immanuel, kemanapun kita pergi, kita melangkah, Allah kita, Allah Immanuel. Yang ketiga, Tuhan peduli kepada kita. Bukti Tuhan peduli sama kita adalah Tuhan melepaskan kita dari kesusahan. Saudara, di dalam kita baca saja Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang orang benar gak menemui kemalangan. Banyak kemalangan yang kita jumpai, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi jangan takut menghadapi masalah, maju saja, terjang saja. Karena apa? Ada Tuhan yang akan melepaskan kita. Selama kita bersama Tuhan, maju saja. Tuhan selalu serta.
Ya, ada karena itu lagunya maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Terakhir, bukti bahwa Tuhan peduli kepada kita. Tuhan melepaskan kita dari kekhawatiran. Banyak janji Alkitab yang berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Salah satunya itu saya bacakan ya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu bukti Tuhan peduli, Dia memelihara. Saudara dan saya, kita semua peliharaan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara, pasti Dia perhatikan, Dia pedulikan. Nahum pasal 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Malam ini saya tidak tahu apa kesusahan yang saudara hadapi. Apa rasa takut yang sedang saudara hadapi. Apa kesusahan yang sedang saudara hadapi. Percayalah, Dia Tuhan tempat pengungsian kita. Dia akan menolong kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan melepaskan kita, bahkan Dia akan memberkati kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama berdoa. Sebelumnya kita angkat itu pujian. Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan malam ini. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kembali mengingatkan kepada kami, apapun masalah persoalan kesulitan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami terlalu yakin dan percaya bahwa kami mempunyai Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi penyakit sendirian. Karena Engkau Allah yang senantiasa peduli terhadap pergumulan hidup kami. Berkati seluruh kawan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kalau kau dapati ada yang sakit, sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan kelepasan. Bahkan Tuhan cukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kami kaum wanita. Tuhan berikan kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami. Bahkan Tuhan Yesus, kekuatan yang ekstra dari Tuhan di masa pandemi ini, biarlah senantiasa melingkupi keluarga kami. Sekarang saudaraku kaum wanita yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus.